jadilah konsumen cerdas dengan memilih mengkonsumsi menggunakan produk obat, kemudian obat tradisional atau obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan juga pangan olahan terkemas itu yang sudah memiliki ataupun berizin edar Badan POM. Dan teman-teman bisa dengan mudah gitu ya melakukan pengecekan sendiri dengan cek klik ya. Tadi teman-teman saya juga sudah sebutkan, cek kemasan, izin edar, label, dan kadaluarsa. Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast obsesi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang interogasi. Sudah hadir pemirsa obsesi bersama kami hari ini. Ada Ibu Nurjana, pengawas farmasi dan makanan ahli pertama BPOM Tarakan. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Sehat. Ejen Rio, ya sehat. Kelihatan kok dari binar-binarnya ini kayaknya makanan, kosmetik yang dikonsumsi terdaftar gitu ya. Amin, betul. Karena dari BPOM ya kan. Baik, boleh saya menyapa Mbak Nur? Iya, Boleh ya. silakan. Baik, Mbak Nur, supaya nggak terlalu formal gitu ya, kita akan ngomong santai, banyak kita akan membahas terkait dengan apa yang dikonsumsi masyarakat, dan sebenarnya tujuan kita berbincang hari ini adalah untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat lebih bijak untuk bisa memilih dan mungkin memilah makanan, kosmetik dan lain sebagainya yang dikonsumsi sehari-hari begitu. Karena begitu banyak sebenarnya kasus di Indonesia ini, ada beberapa produk yang ternyata disinyalir mengandung zat berbahaya tanpa izin edar, yang semuanya itu tentunya juga berpengaruh mungkin terhadap kesehatan masyarakat itu sendiri. Untuk itu Mbak Nur, hari ini kita akan banyak berbincang terkait hal itu. Tapi sebelum kita lebih panjang lagi, lebih jauh, boleh nggak saya tahu latar belakang mungkin pendidikan Mbak Nur dulu deh, gitu. Dari mana gitu, kuliahnya dulu di mana gitu, boleh ya? Iya, Silakan. silakan. Iya. Baik teman-teman dan Ejen Rio, Iya. perkenalkan saya Norjana, Norjana SKM ya, jadi Mhm. Sarjana Kesehatan Masyarakat Mhm. Ejen, dan saya lulusan S1 dari Universitas Mula Warman Mhm. Kalimantan Timur. Jadi mungkin di sini Wow, ada yang dari Kalimantan Timur, banyak banget kalau di sini ya. ya karena mungkin dimutasi ke sini gitu Mhm. ya. Ya, jadi dari Kalimantan Timur, kemudian dari tahun 2019 menjadi CPNS dan kemudian diangkat PNS Mhm. di Tarakan ini, Balai Ditarakan POM ini. di Tarakan, Mhm. seperti itu. Baik, jadi pernah kebayang nggak pada akhirnya bahwa BPOM adalah jadi tempat beraktivitas untuk menjadi sebuah profesi begitu? Apakah dulu ada cita-cita lain? Sebenarnya dulu ya memang karena dahulu informasi kita terkait misalkan perkuliahan itu Iya. kayaknya lebih taunya kalau nggak jadi guru jadi Mhm. kesehatan gitu, Iya, perawat gitu ya. Jadi itu terpaku pada dua dua itu hal ya. itu. Kalau Mhm. nggak guru kayaknya saya nggak bisa ngajar anak orang deh Mhm. gitu harus. Ya udahlah Agak gitu ini ya, saya agak ya. gregetannya jauh lebih besar kayaknya Iya, ya. Iya, iya, jadi ya iya. itu pilihannya ya udah kesehatan apa ya yang Mhm. kira-kira kesehatan, tapi kayaknya perawat nggak setelaten itu deh, dokter Iya, nggak sepintar itu. Apa ya gitu kan yang tengah-tengah, kesehatan masyarakat deh, kesehatan walaupun sebenarnya masyarakat. juga nggak paham Mhm. kesehatan masyarakat itu nantinya akan mempelajari terkait apa gitu. Mhm. Cuman memang pada saat itu Badan POM memerlukan dari dari tenaga kesehatan dan juga dari sains, dan yang Mhm. itu dimana termasuk juga dalam kesehatan masyarakat, maka Baik. saya mencobalah untuk sepertinya Badan Pengawas Obat dan Makanan ini penting deh kayaknya kerja di Iya. sini Mhm. karena yang kita konsumsi sehari-hari mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi Iya. sepertinya kita menggunakan itu gitu. Mhm. Jadi kayaknya menjadi apa namanya, kita Passion lah ya iya pada akhirnya seperti ya. itu, Mhm. passion. Jadi karena memang di awal pengen jadi guru, pengen jadi perawat, tapi banyak pertimbangan gitu Iya ya. betul. Kesehatan masyarakat kayaknya jadi destinasi yang agak melegakan lah ya, karena tidak terlalu ribet dan lain sebagainya, tapi tetap harus memberikan sosialisasi dan lain Betul. sebagainya gitu. Baik, jadi mohon maaf Mbak Nur, ini asli putra daerah Tarakan kah? Atau Mhm. dari luar Tarakan? Oh iya, jadi
tadi karena kuliahnya di Mula Mula Warman, Warman itu di Samarinda, mhm, saya orang Kaltim yaitu Bontang, dari Kalimantan Bontang. Timur. Iya, Oke oke, aslinya lahir di situ, lahir di sana ya? kemudian kuliah di Samarinda Mhm dan ada peruntungan tapi ditempatkannya di Tarakan, mhm ya udah dicoba aja lah gitu. mhm. Jadi belum Dan belum pernah, apa namanya, bekerja di tempat lain sebelumnya? sebelumnya iya belum pernah. Belum pernah ya, jadi BPOM inilah, jadi apa ya, tambatan hati begitu ya Iya, sampai detik ini gitu ya. iya, Baik, Mbak Nur, kalau kita ngomong masalah BPOM gitu ya, tentunya juga hari ini sebenarnya sedianya kita akan mengundang Pak Kepala ya, namun karena iya, beliau lagi ada kegiatan dan agenda di luar daerah, iya, hari ini BPOM mengutus Mbak Nur untuk bisa mengedukasi masyarakat iya, begitu. Baik, Mbak Nur, BPOM ini kan sebenarnya banyak divisi-divisi begitu ya, artinya betul. banyak sekali bagian-bagian di dalam BPOM ini yang mengurus masalah apa namanya produk dan lain sebagainya gitu. Yang paling besar isu yang hadir di masyarakat Kaltara, kita kita menyebutnya Kaltara saja skupnya. Kira-kira yang paling banyak terjadi itu kasus apa? Apakah produk-produk yang mengandung zat berbahayakah Mhm. atau apa gitu? Iya, kalau kita melihat secara keseluruhan ya, Mhm. Ejen Rio, bahwa Tarakan sendiri, atau Kalimantan Utara itu berada, dekat dengan perbatasan, Betul, betul. dengan negara, Malaysia ya, sebut Malaysia. saja Malaysia, dan itu juga menjadi suatu tantangan bagi Badan POM, Mhm. di mana ketika kita, menjadi, wilayah perbatasan, maka pasti di situ ada keluar masuk barang yang baik itu legal maupun Iya betul, ilegal. betul. Distribusi jadi lebih bebas gitu ya. Iya, betul. Jadi itu juga menjadi tantangan kami di mana produk-produk salah satunya yang, keluar masuk Mhm. dan ini, sifatnya Iya, ilegal itu ada pangan iya. olahan ya, mungkin sebut saja merek gitu Mhm, ya, boleh Milo boleh. Mhm. Malaysia Iya, gitu ya, seperti yang kita ketahui bersama dan ini memang, dijual di mana-mana ya di betul Kalimantan betul Utara, bebas banget bahkan ya. bahkan menjadi salah satu, ibaratnya oleh-oleh gitu ya, Iya, oleh-oleh benar. gitu ya. Mhm mhm. Selain itu juga ya kosmetik, Mhm. kosmetik ilegal. Nah ini, juga sering kali kita temukan, bahkan kita juga, apa namanya, bekerja sama dan Mhm. berkoordinasi dengan lintas sektor, mungkin, misalkan seperti Polairut, Iya. kemudian TNI AL ya, Mhm. dan lain-lain tentunya itu untuk, penemuan dari kosmetik, Iya. ilegal dan juga obat tradisional Mhm. ilegal. Mhm. Nah ini Eee, beberapa yang sudah kita keluarkan public warning ya, Mhm. peringatan kepada masyarakat, sudah Iya. dilakukan uji, Mhm. salah satunya misalkan seperti kosmetik Iya. yang kita ketahui mengandung bahan berbahaya. Mhm. Nah, kosmetik ini, bahan berbahaya yang ditambahkan itu misalkan seperti merkuri, Iya. yang tentunya itu tidak boleh ya. Mhm. Kemudian juga ada hidrokinon Iya. yang melebihi batas ambang, apa namanya, anjuran dari dokter. Nah, Mhm. ini tentunya sangat berbahaya sekali bagi Mhm. kesehatan kulit, dan juga, apa namanya, bisa menyebabkan kematian Betul gitu. betul. Kemudian tadi obat tradisional juga, dimasukkan secara ilegal dari luar negeri, dan ini beberapa yang kita cek Iya. seperti itu ya, ini, tidak bisa juga sih disebut obat tradisional, Iya. tapi sepertinya seperti minuman gitu Iya. ya, tapi dikonsumsi dengan klaim itu bisa menambah, Iya. Minuman kesehatan lah begitu minuman ya. kesehatan gitu Mhm. kan. Tapi dan ini kita cek gitu, ada mengandung, bahan kimia obat dan Oke ini oke. tentunya kan tidak boleh ditambahkan pada minuman Mhm. atau obat tradisional. Meskipun ambang batasnya masih wajar-wajar saja, itu tidak diperbolehkan sebenarnya? Betul. Oh gitu. Jadi, yang namanya produk ilegal Mhm. artinya kan tidak melalui, perizinan, Iya. kemudian tidak melalui uji di lab Iya iya. dan Mhm. sebagainya, Tidak terjamin ya? tidak ya jadi Badan POM tidak jamin Mhm. itu, dari segi apa namanya, mutu, Iya. kualitas, dan keamanannya. Jadi, kita sama-sama ya sebagai konsumen cerdas gitu ya, Iya. bahwa memang banyak beredar di
Tarakan ini Iya. atau mungkin di Kalimantan Utara, Mhm. tapi kita sebagai konsumen cerdas ada baiknya kita milih dong. Iya, Kita kan bisa bebas betul. memilih yang Mhm. mana yang kita konsumsi, yang Iya. mana yang kita gunakan gitu. Mhm. Jadi kalaupun memang ada orang yang jual, itu tetap Badan POM akan tindak lanjuti. Tapi sebagai konsumen cerdas kita harus memilih yang mana yang terbaik untuk kita Betul, seperti itu. betul sekali. Jadi memang apalagi kita sudah ada di teknologi yang cukup canggih ya. Betul. Gadget tuh kayaknya sudah jadi kebutuhan sehari-hari gitu ya. Semuanya punya smartphone, jadi ya otomatis yang punya smartphone ya juga harus smart gitu. Artinya dalam hal ini bijak untuk memilih dan memilah produk yang akan dikonsumsi, apalagi sehari-hari gitu. Mm-mm. Baik, Mbak Nur, BPOM ini kan juga cukup apa ya? Cekatan begitu, artinya rajin memeriksa berbagai produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat begitu. Tapi tetap ada saja kecolongan-kecolongan yang terjadi begitu, karena memang kita di daerah perbatasan di mana begitu banyak jalan tikus yang bisa membuat distribusi produk-produk tersebut menjadi jauh lebih mudah gitu. Ini juga jadi PR besar gitu ya, dan tentunya memang seperti yang tadi Mbak Nur sebutkan bahwa BPOM tidak bisa bergerak sendiri karena itu butuh sinergitas dengan berbagai pihak gitu, termasuk juga dari Angkatan Laut gitu dan lain-lain sebagainya, bea cukai mungkin ya. Betul. Dan ini kan memang tidak pernah bisa kita bendung begitu. Jadi meskipun begitu banyak sudah edukasi yang kita berikan, tetap aja ada yang beli, ya kan? Tetap aja masyarakat tuh tergiur mungkin dengan harga murah atau marketingnya yang luar biasa gitu ya, karena sekarang sosial media kan begitu meledak gitu. Jadi mereka bisa menggunakan public figure misalnya sebagai modelnya dan lain sebagainya, akhirnya masyarakat jadi tergiur dan terinfluence untuk membeli produk-produk yang sebetulnya tidak dijamin kualitasnya, juga kemudian apakah itu mengakibatkan penyakit dan lain sebagainya gitu. Nah ini kan susah banget ya untuk bisa apa ya membentengi wilayah kita dari masuknya produk-produk tersebut gitu. Selain selalu BPOM memberikan edukasi, apa yang mesti dilakukan, Mbak Oh iya. Nur? Ya, baik mungkin teman-teman dan Agent Rio gitu ya. Badan Pengawas Obat dan Makanan ini memiliki berbagai bidang di UPT kami Yes. gitu ya. Tentunya memiliki fungsi masing-masing. Mhm. Sebut saja ada bidang informasi dan komunikasi. Salah satunya juga saya Ya. berada di bidang tersebut. Mungkin memang banyak memberikan edukasi, kemudian pembinaan ataupun pemberdayaan sampai ke desa, ke pasar maupun ke sekolah-sekolah. Mhm. Nah, mungkin itu tidak cukup seperti itu Oh ya iya Bapak benar. Ibu dan juga Agent Rio. Tapi di sini juga ada yang namanya bidang pemeriksaan dan sertifikasi. Oke, oke, Nah, oke. di sini tugas teman-teman dari pemeriksaan yaitu melakukan pengawasan terkait dengan peredaran obat dan makanan. Mhm. Jadi peredaran ini tidak hanya pada saat pre-market sebelum diedarkan, Iya. produk tersebut dilakukan pengawasan, Mhm. tetapi juga pada saat post-market setelah Iya, beredar. setelah beredar. Betul, Baik, jadi di awal harus sudah apa namanya, terinfo ya di BPOM, betul, diinfo bahwa ada produk yang akan segera dipasarkan begitu, artinya sudah ada uji lab dan lain sebagainya begitu betul. prosesnya. And then And then setelah itu ya post market, setelah mhm, beredar apa namanya boleh dijual gitu kan, mhm, misalnya tadi produk misalkan obat, obat tradisional, kemudian yes, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan terkemas mhm, itu boleh dijual oleh apa namanya pelaku usaha. iya, Kemudian kita pastikan sebagai Badan POM, kita pastikan bahwa yang diedarkan itu sudah sesuai dengan produk atau spek yang terdaftar mhm, tadi. mhm, Heeh. Jadi kan ketika didaftarkan pasti memiliki ketentuan berdasarkan peraturan ya Agent Rio. iya, Kemudian pada saat diedarkan kita cek apakah masih sesuai mhm, kesesuaiannya. Jadi bidang pemeriksaan ini melakukan sampling iya, kepada komoditi mhm, tersebut, produknya kemudian ya, produknya, mhm, kemudian setelah itu tentunya dicek dari segi iklan dan juga labelnya. Jadi oh sampai ke gitu, iklan dan labelnya, mhm, penandaan ya. mhm, Jadi ketika produk itu kan pasti memiliki kemasan iya, dan di situ ada tertuang informasi labelnya betul, ya. Di situ dicek apakah sesuai dengan mhm. label yang dia sampaikan Iya, sebelumnya. ingredients-nya ya, artinya Belum ke bahan-bahannya situ, belum ke situ agent, belum justru? ke situ. Jadi Oke, masih baru labelnya saja? labelnya apakah sesuai dengan yang label Oke, yang dia daftarkan. mhm, Karena kan banyak
kasus gitu ya, ketika misalnya didaftarkan sudah sesuai, tapi pada saat didistribusikan dan dijual itu Berbeda. kan, labelnya nanti ada penambahan misalkan, baik untuk kesehatan, kemudian, Oh, oke oke. klaim-klaim yang Yes sebetulnya yes. sebelumnya tidak, diperbolehkan ataupun sebelumnya tidak menyatakan itu. Iya. Ya, jadi ada Mhm, penambahan-penambahan atau misalkan berubah tidak betul. sesuai lagi. Nah, Bisa itu terjadi dicek. overclaim juga kan? Betul. Mhm. Dari Oke. segi label penandaannya. Oke oke oke. Kemudian dari iklan yang, menyajikan produk tersebut. Mhm. Apakah memang iklannya itu, sesuai, tidak Iya, berlebihan, apakah, memenuhi ketentuan, artinya maksudnya karena iklan juga, diatur dalam betul. ketentuannya ya. Iya. Misalkan salah satunya tidak boleh, berlebih-lebihan gitu kan, atau Mhm. memakai testimoni, apa namanya, tenaga kesehatan dan Betul, itu yang sering lain-lain. terjadi ya. Iya, seperti itu. Jadi Untuk membuat semakin percaya nih gitu kan. ya, dan itu semuanya ada di, ketentuan Sudah peraturannya, diatur sudah ya. diatur, Mhm. tinggal kami awasi. Kemudian dari segi juga produknya nih, isi dari Oke. Nah, produknya, baru kita lanjut ya ke ya ingredients nanti ya. akan transfer ke bidang pengujian. Oke, Iya, disitulah nanti, teman-teman lab gitu ya bekerja untuk apa ya, memastikan atau betul melakukan checking terhadap ingredients, apakah ditemukan bahan berbahaya atau apakah sesuai juga dengan, mungkin komposisi di label ya begitu ya. betul. Ini berarti cukup panjang ya. Mhm. Apakah, ini yang membuat banyak, distributor atau apa ya, owner dari sebuah produk yang merasa, "Kok ribet banget sih?" Gitu. Jadi akhirnya mereka enggan untuk mengurus perizinan dan lain sebagainya, atau seperti apa sih sebenarnya yang terjadi gimana, Mbak Nur? Iya. Jadi Ejen Rioh untuk apa namanya, ketika ada pelaku usaha Mhm, yang mau, sepertinya saya mau mendaftarkan yes. produk, anggap Mhm, saja misalkan pangan olahan gitu mhm, ya, kemudian mendaftarkan produknya ke kami, iya. itu kami sebenarnya ada, inovasi yang namanya Sergap UMKM. Oke, ini bentuknya Iya. aplikasi? Iya, bentuknya semacam aplikasi satu pintu, kemudian ketika misalkan diakses itu bisa, mendapatkan informasi, yang utuh dan Mhm. tidak perlu maksudnya mencari ke subsite yang mana lagi. Oke oke oke, Iya, baik. jadi di situ tinggal, memenuhi, ketentuan, menyiapkan Mhm, persyaratan yang memang, sudah dipersyaratkan. mhm, Karena kan ini ketika misalkan produk itu ingin dijual gitu kan, artinya kan kita harus jamin bahwa itu aman. betul. Mungkin dianggap oleh pelaku usaha, mungkin beberapa pelaku usaha gitu bahwa ribet gitu ya. Mhm, Nah ini, perlu digarisbawahi bahwa, keribetan ini sebenarnya bisa tidak terjadi gitu mhm ya, mhm. karena kami akan melakukan, apa namanya, dari Balai POM sendiri Iya itu, melakukan pembinaan iya. dan dibimbing dari awal hingga, keluar atau terbitnya itu, apa namanya, nomor izin edarnya. Oke, jadi Jadi nggak akan dilepas gitu dibimbing, aja tidak gitu dilepas kan? begitu saja, Mhm, bahkan misalkan ketika mau mengupload, mau ke kantor kita mhm bantu mhm. dan lain hal itu, Iya pastinya kita akan lakukan bimbing gitu ya. iya, Apalagi dengan adanya inovasi Sergap UMKM itu, sergap UMKM. ya yang bisa maksudnya aplikasi yang kita, klik kemudian kita mengetahui berbagai informasi, Bapak Ibu jadi sudah tahu informasinya, tidak Mhm, bingung gitu iya, ya. Tinggal bagaimana komitmen, untuk, betul-betul step by step itu betul, mengikuti prosedur mengikuti yang berlaku. prosedurnya, Mmm, diikuti saja iya, prosedurnya mhm, gitu. pastinya nggak akan ribet gitu kan, Iya, kalau sudah tertata, terorganisir dengan baik gitu kan, jadi nggak perlu lagi begitu datang, kurang ini Pak," gitu ya kan. Jadi, betul, sudah di Sergap UMKM itu sudah memang mencantumkan berbagai, apa namanya, aturan lah ya, rules yang harus dilakukan betul, atau pemberkasan atau lain sebagainya iya, gitu, Mbak Nur. betul. Baik, nah ini juga, apakah juga ada dari tim BPOM yang melakukan kunjungan, katakanlah misalnya kalau memang UMKM dia, berproduksi di rumah misalnya atau dia punya pabrik kecil-kecilan, katakanlah demikian, apakah juga akan dilakukan, pengecekan begitu, bagaimana higienitasnya, bagaimana, mungkin pembuangan limbahnya dan lain sebagainya begitu?
Iya, tentu, Ejen Rio. Mhm. Jadi, memang pasti akan dilakukan pemeriksaan kesaranannya. Mhm. Misalkan kita sebut saja ya, pendaftaran pangan olahan. Ya. Jadi, semua registrasi, semua komoditi atau produk itu dilakukan secara online, Ya, segala berkasnya. Namun ketika misalkan ada pemeriksaan sarana, tentu kita harus ke sarananya langsung langsung untuk ya. melihat, Mhm. ya. Tapi ada beberapa kategori, ini, sekali lagi ya, ini dipermudah oleh pemerintah ya, Mhm. bahwa ketika misalkan pangan olahan kategori tertentu Iya. yang, kategori rendah gitu ya, Mhm. resiko rendah, bahkan kita, tidak perlu ada pemeriksaan sarana terlebih dahulu, kalau untuk Gitu. produk pangan yang kategori rendah Kategori gitu. rendah ya. Iya, Mhm. jadi ini kembali lagi, kita lihat aturannya, produknya apa, kemudian, ketika misalkan itu sesuai prosedur tidak perlu ada, apa, pemeriksaan sarana, Mhm. bisa langsung meng-upload berkas, Mhm. ya itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya untuk Oke. produk-produk yang, menengah kemudian resiko tinggi, Iya, tentunya pasti harus ada, apa namanya, pengecekan, betul. pengecekan-pemeriksaan sarana dengan nilai tertentu yang Mhm. harus, bisa apa maksudnya, bisa lulus dengan nilai tertentu Mhm. baru dilakukan, apa namanya, step selanjutnya. Baik, jadi perizinannya itu nggak semudah itu memang ya, karena ini bagaimanapun, ini juga bentuk edukasi buat Anda semua masyarakat, Kaltara gitu, bahwa keribetan yang terjadi ini semata-mata sebenarnya demi, kemaslahatan kita bersama gitu, kesehatan, kemudian juga produk-produk dan, baik itu makanan ataupun kosmetik, jadi Mhm, bisa menjamin kesehatan kita. Jangan dong kita pakai sesuatu tiba-tiba menimbulkan penyakit gitu kan. betul, Nah ini teman-teman ini harus bersusah payah, apa namanya, yang dibilang ribet itu tadi untuk memastikan bahwa semuanya aman iya. dan sehat, ya Iya, kan? dan itu, maksudnya keribetan ini, sebenarnya tidak ribet ya. Jadi Iya. mungkin karena kurang terinformasi Nah aja, itu kurang dia. terinformasi Mhm. dan tidak langsung ke, pegawai Balai POM nih, Iya. mungkin tanya-tanya yang lain gitu kan, atau misalnya ada pakai Nah, calo gitu. Nah itu nanyanya ke tempat yang lain ya iya jelas saja misalnya tidak iya terjawab iya, pertanyaannya. jadi langsung aja ke Balai POM di Tarakan, di kantor kami, Hmm, Jalan Jenderal Sudirman. iya. Nah, Jalan-jalan orang sudah tahu lah udah pokoknya tahu kalau ya? BPOM ya. Heeh. Jadi jangan khawatir, artinya tadi mereview apa tadi yang sudah disebutkan Mbak Nur bahwa di sana nanti ada teman-teman yang akan siap membantu apabila mungkin Bapak Ibu ada kesulitan begitu apa yang harus dilakukan gitu, bagaimana mengakses apa namanya aturan-aturan yang ada di dalam aplikasi tersebut semuanya akan dibantu gitu. Iya. Mahal nggak sih kalau ngurus perizinan kayak gitu? Jadi pembayaran itu muncul ketika, produknya baru produk itu didaftarkan. Oke, Jadi dari awal yang di awal misalkan daftar itu bayar awal nggak oh kita? nggak ada, Nggak ada ya? Rp0. Jadi Oke. misalkan pun kita datang ke sarana, itu Mhm. juga, tidak berbayar. Oke. Misalkan tadi yang untuk pangan olahan ya, Iya. ya kita datang ke rumah dan lain sebagainya, Mhm. dokumen, jadi kalau pangan olahan kan, apa namanya, dokumennya kita pastikan dulu, Iya, SOP-nya, kemudian sarananya lah pokoknya betul ya, betul. sarananya sudah, Lengkap apa belum? menerapkan cara, produksi pangan olahan yang baik, Oke. CPPOB, Mhm. maka oke sudah keluar sertifikatnya, itu Mhm. juga Rp0. Nah, Rp0 ya? kemudian ketika dia ini baru ke produknya, Iya. produknya maka nanti kita akan melihat, PNBP Mhm. yang, sesuai dengan peraturan yang berlaku, Mhm. PNBP itu pun juga kan, penerimaan pajak, Iya. penerimaan negara bukan pajak ya, jadi Mhm. nanti langsung ke VE negara gitu. Iya. Dan itu memang sudah ada aturannya, dan itu pada saat tadi yang di akhir yang per produknya, Iya. heeh. Jadi Jadi itu semuanya secara transparan akan dijelaskan dan betul nilainya tidak akan berubah-ubah gitu betul, ya, sudah sesuai dengan tercantum ketentuan. dalam, peraturan pemerintah tersebut. Betul. Nah, jadi kalau kalau, ada oknum yang apa namanya, mengaku-ngaku begitu ya Mhm dan kok nilai nominalnya, jauh lebih besar misalnya. mhm, Nah, itu berarti Anda salah tanya iya gitu kan. betul, Langsung datang aja ke BPOM Tarakan iya untuk betul, mengetahui lebih lanjut gitu kan, jauh lebih enak begitu. Baik, benar, kalau di BPOM itu ada nggak sih divisi yang oke katakanlah tadi, apa namanya, uji klinis, uji uji apa tadi, uji lab gitu ya. Ada nggak sih yang misalnya sampel-sampel itu kalau misalnya makanan juga harus dirasain, dikonsumsi gitu ya. Kemudian kalau produk kosmetik misalnya digunakan gitu. Apakah ada yang seperti atau hanya
mengecek secara apa aja prosedural gitu. Hmm, Mungkin secara umum untuk uji pasti akan berbeda dari setiap komoditi Iya, ya. iya, Pangan tidak bisa disamakan ujinya dengan kosmetik dan iya. lain hal gitu. Tapi kalau untuk tadi ya, misalkan pangan, Mhm. ya bisa jadi ada uji Ada, organoleptiknya juga ada kan, ya. dirasa juga kan, Mhm, apakah sesuai dan juga dari ingredientnya mhm. tadi. Meskipun Hmm. meskipun ya tidak selalu begitu gitu ya, Iya, tidak karena kan selalu. itu nanti tertuang lagi lebih detail lagi di bagian pengujian dan itu masing-masing produk punya petunjuk apa pengujiannya masing-masing Mhm, lagi dengan metode apa dan lain-lain. Itu mhm. lebih ini Lebih lagi. lebih ini lagi, detail lagi Iya, begitu ya. betul. Jadi ya, artinya memang tidak selalu seperti itu, tapi kalau memang dibutuhkan untuk dilakukan itu, Iya. akan dilakukan Iya, begitu yang ya. pasti itu sudah tertuang dalam petunjuk pengujian dan itu berlaku di seluruh balai di Indonesia. Artinya Mhm. itu kan petunjuk kita dalam bekerja untuk pengujian tersebut. Nah, Baik, jadi baik. sudah ada di juknis tersebut Mhm. seperti itu. Dan ini memang, apa namanya, semuanya tentunya ada SOP yang berlaku ya Betul. kan, kalau memang dibutuhkan ya harus dirasain gitu. Misalnya di situ di labelnya tertulisnya rasa matcha gitu, tapi kok begitu dimakan rasa stroberi, kan beda gitu. Nggak jadi deh dicabut izinnya gitu ya. Ada gitu ya. Iya. Iya, iya. Oh ya, tadi satu lagi Oke. agent kan tadi sudah ada informasi dan komunikasi, kemudian ada fungsi pemeriksaan. Mhm, Nah, mhm. yang ketiga ini tidak kalah juga Penting, pentingnya heeh. di Balai POM Tarakan itu fungsi penindakan. Fungsi penindakan juga Iya, ada. betul, ada juga. Seperti Jadi, apa penindakan mm-mm. yang dilakukan BPOM? Jadi ketika misalnya kita sudah melakukan edukasi kepada pelaku usaha, ya siapapun lah ya, Mhm, eh, sarana dan lain-lain, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan mhm. dan hasilnya itu juga masih tidak sesuai dengan aturan, sudah diberikan peringatan dan Ya, lain hal, kemudian maka di sini akan bertindak dari fungsi penindakan. oke. Ya, jadi tergantung masing-masing apa yang perlu ditindak, apa yang tidak sesuai dengan aturannya gitu Iya, ya. Nah, di sini turun dan melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan baik. tersebut. Ada divisi intel juga berarti di BPOM ya? Iya, Ya, ini kan untuk betul, memastikan gitu kan, betul. salah nggak nih gitu kan? Mm-mm. Artinya kalau memang sudah ada mungkin informasi dari masyarakat juga biasanya juga masuk juga kah di BPOM gitu? Ada aduan Iya. begitu? Oh iya, betul. Jadi bagi masyarakat yang memiliki aduan terkait dengan obat dan makanan, Mhm. memang karena kita juga sudah sering menerimanya Iya. gitu ya, konsultasi maupun juga pengaduan itu bisa dilakukan langsung ke kantor Mhm. ataupun media sosial Iya. ataupun nomor WA customer service kami Baik. ya. Dan ini apa namanya, kami langsung terima gitu aduannya dan kami tentunya tindak lanjuti Mhm. dengan tentunya apa, tidak memberitahukan gitu ya informasi dari si Iya. pengadunya karena Jadi ini harus kan di inilah ya, di apa, di-save gitu ya, betul, iya. disimpanlah Iya, datanya. jadi tidak masalah Mhm. dan jangan Jangan khawatir. khawatir, jangan Mhm. khawatir untuk masyarakat yang menemukan kok ini kayaknya tidak sesuai nih Iya, iya. di lapangan gitu kan. Silakan langsung saja tadi melalui channel-channel yang Mhm. tersedia ataupun ini Agent Rio, Ya. kami memiliki aplikasi BPOM Mobile. Mhm. Ya, ini bisa di-upload masing-masing ya, smartphone ataupun Android Mhm. ataupun iPhone Ada ya. di App Store, ada di ini Betul. juga ya? Mhm. Mhm. Oke, Di Play Store juga ada, di jadi Play Store. tinggal di-download aja BPOM Mobile. Mhm. Nah, di sini bermanfaat banget Agent Rio karena di sini kita bisa mengecek berbagai macam produk tadi ya. Ya. Tinggal scan barcode, Mhm. apakah misalkan keluar data sesuai dengan produk Ya, yang dicek, kalau sama aman nih aman. Oh, gitu. berarti yang ada di kemasan ya? Biasanya ada Betul. barcode yang ada di kemasan dan itu harus wajib ada. Betul. Heeh. Jadi ada barcode bertuliskan BPOM, Mhm. tinggal di-scan dan dilihat data-datanya kesamaannya Baik. sesuai. Jadi Mhm. dan juga di situ dilihat informasinya misalnya berlaku, izin Ya. edarnya berlaku atau Mhm. ini apa dibatalkan dan lain halnya itu Mhm. bisa dicek di situ Ada informasinya. informasi, Betul. apa namanya, terkait dengan hal itu gitu ya. Betul. Ya ini jadi semakin mudah untuk masyarakat, tahu bahwa
ini bagus nggak produknya gitu, apakah sudah terdaftar belum di BPOM gitu. Jadi sudah disiapkan juga sama BPOM sama negara dalam hal ini tentunya untuk bisa menjamin kualitas produk yang kita konsumsi gitu Mbak Nur ya. Baik, tapi kan Mbak Nur ada juga nih kasus-kasus mereka-mereka yang punya apa namanya logo misalnya BPOM gitu, tapi ternyata aspal. Nah ini gimana? Jadi kalau misalkan nih ada produk, kita scan ya, kemudian data dari di HP kita, BPOM Mobile itu yang keluar A Mhm. misalkan, tapi produk yang kita pegang ini Iya, B, iya, tidak sesuai tidak ya. sesuai, Berarti ya. kan ini fiktif ya. Mhm. Nah, berarti kita bisa menghindari produk tersebut. Berarti Oke, oke. datanya dia asal-asalan nih, Mhm, asal catut aja. mhm. Terdaftar BPOM. Iya, Pada saat kita cek tidak sesuai. Berarti tidak kan memang sesuai. ya jangan digunakan Jangan seperti digunakan. itu. Dan Pokoknya juga dilaporkan tuh harus dilaporkan ya. dilaporkan di aplikasi BPOM Mobile itu ada menu pengaduan. Jadi Mhm, tinggal nanti mengupload aja data dari produknya, mhm. betul-betul difoto Iya, kanan kiri gitu ya, dikirim nanti pasti akan ditindaklanjuti terkait produk tersebut. baik, baik. Ini untuk operator untuk di pengaduan ini robotik atau person? Person, ini Person ya. orangnya ada di sini. Tapi Iya. ya nanyanya seputar produk, jangan nanya, Mbak, udah punya pacar belum? Gitu, jangan juga ya, Iya. nggak bakal dijawab gitu ya. Baik, baik, intermezzo aja Mbak. Mm-mm. Baik, Mbak Nur, ini kan juga sekali lagi kita di Indonesia ini juga dikejutkan dengan berbagai kasus, utamanya di kosmetik ya, karena ada kasus yang sedang berjalan terkait dengan kandungan overclaim, kemudian juga kandungan berbahaya seperti apa merkuri dan lain sebagainya gitu. Bagaimana BPOM melihat ini? Kenapa jadi carut marut begini? Artinya harusnya ini tidak terjadi karena di seluruh Indonesia ini kita punya perwakilan BPOM gitu kan, yang harusnya ketat apa mengecek itu untuk supaya produk-produk tersebut tidak terdistribusi ke masyarakat begitu. Kenapa bisa terjadi seperti ini, Mbak? Iya. Kalau misalkan kita berbicara terkhusus kosmetik Iya, ya, karena saat ini memang lagi hits-hitsnya iya, influencer juga pasti banyak yang apa namanya menjadi apa ya ibaratnya mengiklankan iya, gitu brand ambassador. brand ambasadornya Mhm. seperti itu. Ya tadi sebagai kita konsumen cerdas ya, kalau untuk kosmetik kita harus cek izin edarnya. Kita ada jargon nih, Iya, ceklik, baik. cek kemasan, label, izin edar dan kedaluarsa. Mhm. Jadi kemasan-kemasan yang seperti apa? Tidak penyok tentunya, kemudian tidak buram gitu Mhm. ya kemasannya dan tidak koyak dan lain-lain. Itu dari kemasan sudah kita eliminasi tuh Iya, kalau memang betul. misalkan sudah nggak bagus. Nah, kemudian labelnya, di Mhm. dalam label ini banyak mencantumkan informasi. Jadi label ini tidak hanya kita lihat merek, udah kita beli. Iya, betul. Tentunya di dalam label ini banyak informasi nama produknya, kemudian komposisinya, Mhm. berat bersihnya, kemudian untuk pangan olahan itu ada yang namanya informasi nilai gizi. Iya. Kemudian kalau kosmetik itu ada cara penggunaan Mhm. dan juga misalkan apa namanya kadaluarsanya dan lain-lain. Nah, kemudian tadi ya cek kemasan, izin label dan izin edar. Iya. Nah, ini yang mau saya informasikan tadi ya. Izin edar setiap komoditi itu memiliki kodenya masing-masing. Ya, Oke, kalau misalkan obat itu akan berbeda tiga, ya. misalkan BPOM, kemudian ada kode 3 kode huruf dan Mhm, kemudian diikuti 12 digit angka mhm, dan seterusnya. mhm. Kemudian pangan juga seperti itu, BPOM RI, kemudian ada MD atau ML. MD ini makanan dalam negeri, Mhm. kemudian Kalau ML ML itu luar luar negeri. negeri Mhm. dan diikuti 12 digit angka. Oke. Nah, dan itu tadi yang dicek ya, yang Iya. di-scan Mhm, barcode mhm. di BPOM Mobile. Baik. Kemudian kalau kosmetik juga ada 15 digit. Mhm, Nah, kemudian 15 atau 12 ya nanti saya mhm. cek lagi ya. Baik. Kemudian obat tradisional itu juga ada beberapa digit angka. Mhm. Nah, dan kosmetik, suplemen kesehatan. Baik. Nah, itu semuanya ketika kita misalkan melihat label tidak tertera di situ, Mhm.
Iya sudah, berarti sudah, tidak perlu Iya, digunakan, ya kan? nggak Jadi usah dilanjutin lagi kalau nggak udah usah kelihatan dilanjutin gitu lagi, ya. heeh, kan kalau misalnya ada yang fiktif kita masih Mhm, bisa cek, tapi kalau yang iya, tidak ada, ya sudah gitu kan, betul. Ini tidak sudah perlu. betul-betul harus eliminasi banget gitu ya. Iya, karena memang sekali lagi tidak dijamin, mutu, keamanan, dan khasiatnya. Mungkin ketika kita gunakan, eee, kok baik-baik aja, Iya, aman-aman aja gitu mhm, kan, tapi kan tidak tahu nanti seperti apa betul, nggak mendatangnya, mungkin nggak serta-merta pada saat itu tidak bisa jadi serta-merta. ada Iya. waktu tertentu begitu ya Betul kan? betul, walaupun kita karena dia tadi tidak melewati proses uji juga kita tidak tahu kan apa isinya. Nah, Iya, betul, masa sih kita menggunakan produk yang isinya pun kita tidak nggak tahu tahu gitu dan ya. kita tidak jamin, Mhm, seperti itu. Nah, kemudian tadi kedaluarsa ya, ini iya, kedaluarsa juga penting misalkan terutama juga, dari pangan olahan, iya, jadi digunakan sebelum, batas, ambang, kualitasnya itu bisa dijamin, seperti itu. baik, Jadi tadi ya tersoal, apa namanya, kosmetik iya ya. iya, Kalau untuk kosmetik, ini berarti kan memang, dari, apa namanya, konsumennya sendiri mhm, kita juga tadi harus cerdas ya. iya, Nah, ketika masalahnya ini, di yang overclaim gitu iya, ya, overclaim dan juga, banyak misalkan influencer-influencer yang, mengiklankannya itu semacam kayak bombastis gitu ya. iya, Mmm. Nah, mungkin ini juga, menjadi hal yang perlu kita sama-sama, apa namanya, awasi. awasi, betul. Jadi dari BPOM sendiri kan tadi juga saya sudah sebutkan ya bahwa kami, juga ada tim cybernya Iya, ketika misalkan diiklankan itu di media sosial dan mhm, lain hal, itu tim cyber akan apa namanya, menelusuri, menelusuri kemudian kalau memang terbukti, misalkan menyampaikan produk secara tidak benar mhm, dan mengiklankannya secara overclaim, iya, itu tentu bisa dilakukan take down, oke. seperti Oh itu. bisa dilakukan take down ya? Betul, jadi ada Hebat tim. sekarang BPOM ya, ada tim cyber ya. Jadi semakin ke sini semakin canggih, Iya teknologi juga harus semakin iya, apa betul namanya, memenuhi kebutuhan masyarakat begitu betul. ya. Iya Luar biasa. iya, jadi seperti itu, Mhm. apa, Rio. Jadi memang karena semakin ke sini kejahatan juga semakin Iya, kreatif benar gitu kan, benar jadi benar. memang pegawainya juga, petugasnya juga harus, Mhm, bisa mengawasinya lebih betul. intens lagi, Artinya seperti itu. SDM-SDM-nya juga harus SDM yang mumpuni begitu ya, karena sekali lagi kasus modus semakin beragam gitu ya, jadi memang harus terus dilengkapi dan tentunya gini aja masih kecolongan juga ya kan, Mhm. masih masih ada saja pihak-pihak atau oknum-oknum yang berani melakukan hal-hal yang tidak seharusnya begitu. Baik, Mbak Nur, ini kan juga kalau kita kaitannya dengan kosmetik gitu ya, selain tadi misalnya katakanlah kalau mereka berpromosi di sosial media itu bisa di take down gitu. Apakah juga BPOM punya hak untuk bisa menindak misalnya kalau mencabut izin mungkin dia belum berizin ya nggak mungkin ya. Tapi kalau dia sudah memang punya izin dan ternyata menyalahi aturan bisa dicabut gitu ya kan. Nah, kalau misalnya ini udah arahnya eh, mungkin penipuan begitu, apakah BPOM juga berhak untuk melakukan tindakan-tindakan mungkin seperti pelaporan dan lain sebagainya begitu? Iya, tentu, Agent Rio. Jadi di tim, penindakan itu juga kami dibekali dengan, PPNS ya, Oke. heeh, penyidik PNS. Iya. Jadi memang, yang fungsinya untuk melakukan penyidikan dan Mhm. melakukan proses hukum. Oke oke, Jika sama-sama. memang, apa namanya, memang ini tidak bisa, dilakukan pembinaan lagi, Ya, tentunya seperti itu. ada tahap pembinaan juga yang tentunya harus dilakukan Betul, iya, ya, tidak bisa kami langsung ketika melihat, tiba-tiba gitu ya. heeh, kesalahan langsung ditindak Mhm. gitu. Kesannya kejam banget gitu ya. Betul, harus ada dilakukan edukasi Betul dulu, betul heeh. betul. Kemudian, tentunya ini di tim penindakan dan Mhm. kami tentunya bekerja sama juga, tidak bisa, hanya Badan POM saja. Iya, Tentunya ketika ada, kasus seperti ini pasti kami berkoordinasi dan, bersinergi dengan, kepolisian, kepolisian, kemudian, betul. kejaksaan, Mhm. tim-tim terkait, Iya. seperti itu. Baik, dan bisa juga kerjasama sama tim saya gitu. Jadi Mhm. kami juga punya tim-tim investigasi di Oh sini. begitu. Nggak bercanda. Iya. Ya, baik, Mbak Nur. Jadi artinya memang semuanya sudah sekali lagi sudah Mhm, sesuai SOP begitu ya. Semuanya divisi-divisi sudah lengkap gitu. Kalaupun masih terjadi hal yang seperti itu,
Ya artinya masyarakatnya yang tidak mau diedukasi dalam hal ini gitu. Karena referensi sudah cukup banyak gitu dan BPOM sendiri juga sudah menyiapkan berbagai informasi yang perlu atau yang Anda butuhkan untuk diketahui dan tentunya kita harus sekali lagi lebih cerdas menjadi konsumen yang juga bijak gitu ya apa namanya kedaluarsa tanggal kedaluarsa biasanya kalau kita beli produk dalam hal ini makanan ya Mm-mm. itu kan ada tuh kedaluarsa gitu tapi ditulisnya di situ produksi tanggal segini-segini gitu. Mm-mm. Tapi ada juga yang mencantumkan tanggal apa namanya berlakunya atau bisa dikonsumsinya produk tersebut. Mm-mm. Apakah ini ada yang benar, ada yang salah atau sama-sama benar begitu, Iya. Mbak Nur? Iya, jadi kalau tadi ya tanggal kadaluarsa itu tadi batas waktu Layak produsen dikonsumsinya. layak dikonsumsinya, ya Oke, jadi seperti itu. bukan tanggal produksi ya? Nah itu Ada lagi. ada lagi apa namanya penomoran yang berbeda. Jadi Mhm. berbeda dengan tanggal produksi dan juga Mhm. kadaluarsa. Oke. Jadi tadi Harusnya tadi, dicantumkan dua-duanya begitu, Mbak oh Nur? iya harus tadi di label. Oke, Heeh, oke, oke, baik, betul. baik. Jadi ada tanggal produksinya, ada Mm-mm. juga tanggal Kadaluarsa, kadaluarsanya. betul. Oke. Kalau tanggal produksi itu yang mengetahui hanya produsen. Ini supaya apa? Itu supaya untuk apa namanya ketelusuran. Iya, Ya, produk ini namanya batch mana sih iya, gitu kan? Kita betul, produksi betul. kapan sih? Apalagi yang misalnya industri besar, satu produk itu kan misalnya sehari bisa berkali-kali produksi Mhm, ya. Ini produk yang mana diproduksinya. Nah, iya, itu terkait dengan ketelusuran ketika misalkan nanti pada saat di lapangan gitu mhm, kan ada yang keracunan iya, atau misalkan ada efek samping dan lain betul, hal betul. terkait produk bisa ditelusur dari nomor batch tersebut. Oke, oke, oke. Jadi di waktu produksi yang mana Mhm, dan itu nanti akan ditelusuri dan juga dicek salahnya di bagian mana gitu kan. Jadi tidak semua produk nanti akan apa namanya diturunkan atau misalkan tidak boleh dijual gitu kan. mhm, Hanya mhm. batch itu saja. Iya, iya, betul, betul. Itu terkait apa namanya tanggal produksi. Mhm, Kemudian untuk kadaluarsa berbeda lagi tadi mhm, ya, itu batas waktu baik digunakannya untuk konsumen. iya, Nah, ini juga tadi ya, misalkan ini juga sering kali apa orang-orang mungkin masih kurang paham gitu. Misalkan tadi tanggal kadaluarsanya 25 Desember 2025 iya, gitu. mhm, Jadi Agent Rio terakhir berani konsumsi iya. kapan tuh? 25 sebulan sebelumnya kah? Nah, seharusnya ketika misalkan produk pangan tersebut ya, Mhm, ini kita ngomong pangan, eee, kemasannya baik mhm, gitu ya, kemudian apa namanya kita simpannya sesuai dengan petunjuk iya, penyimpanan. mhm. Seharusnya hari sebelumnya masih bisa digunakan. Sehari sebelumnya? Betul, tanggal Oke. 24 Masih boleh ya? Desember. Mhm, Tadi sepanjang mhm. kemasannya masih baik, Iya, artinya produk tersebut masih sesuai dari yang ketika produsen menghasilkan produk iya, tersebut gitu ya. mhm, Kemasannya baik dan juga kita simpan sesuai petunjuk iya. dan kadaluarsa itu kita bisa gunakan di tanggal sehari Sehari sebelumnya. sebelumnya gitu ya. Jadi, Tapi kalau misalnya, lewat dari tanggal itu masih bolehkah? nah, Biasanya, masih berapa hari ini lebihnya gitu. Masa wah iya nggak boleh nih belinya mahal loh gitu. mubazir gitu Iya ya. mubazir Iya. nanti gitu. Nah, itu tentunya tidak boleh Nggak ya, boleh ya? tidak boleh. Meskipun Karena kondisinya masih bagus nih, kemasannya masih mm-mm, oke gitu, rasanya juga masih enak mm-mm. gitu. Karena begini, tadi produsen saja menjaminnya itu tanggalnya tanggal 25 Iya, nih. heeh, Artinya ketika misalkan kita gunakannya itu di tanggal 28 mhm, dan kita misalkan amit-amit mengalami keracunan nih, iya, heeh. produsen itu tidak bisa disalahkan. Karena Udah ada dia sudah tanggalnya dia ya sudah kan? informasikan, Iya, iya, saya iya, nggak iya. jamin ya di luar Heeh, tanggal itu, tapi mhm, misalkan tadi di sebelum tanggal iya, kadaluarsa dan sepanjang tadi kemasan mhm, dan petunjuknya sesuai, maka tadi bisalah kita ketelusuran tersebut betul. dijalankan Mau seperti nyalain itu. juga masih bisa ini kan, berarti kan Mm-mm. memang sudah sesuai dengan, aturan gitu Mm-mm. ya kan. Tapi kalau kalau di luar itu ya produsen juga angkat tangan, "Saya nggak Mm-mm. tanggung jawab, sudah saya kasih tanggal segitu lu masih konsumsi aja," gitu ya kan. Mm. Berarti ya salah kamu. Betul. Tapi ya sekali lagi masyarakat ini kan kadang-kadang berpikirnya kan pendek ya. Mm-mm. Artinya, iya masa iya buang-buang uang gitu ya, mubazir dong gitu. Nah ini yang harus kita pahami bersama bahwa
semuanya itu kan sudah apa namanya ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku gitu. Jadi ada apa namanya dasar-dasar ada datanya gitu. Jadi jangan coba-coba gitu ya Mhm. kan. Masa buat kita coba-coba, apalagi buat anak nggak boleh coba-coba ya kan. Ini produk lagi nih. Jadi. Iya, Baik, betul. Banur. BPOM ini kan seperti yang tadi kita sebutkan bahwa banyak divisi ya di situ, termasuk juga bagaimana memastikan bahwa semua produk-produk baik itu makanan, kosmetik dan lain sebagainya juga terjamin kualitasnya begitu. Nah, untuk bisa apa namanya mensosialisasikan ini juga tentunya butuh dukungan pihak lain begitu. Sampai sejauh ini sinergitas yang dilakukan dengan pihak mana saja, Mbak? Iya. Jadi Badan POM sendiri memang sudah melakukan Iya. edukasi gitu ya, dan juga informasi, edukasi, Mhm. komunikasi ke masyarakat, berbagai lapisan ya. Iya. Jadi Badan POM memiliki program apa namanya rutin ya setiap tahun kita Gelar. kita gelar di setiap kabupaten kota, di mana kita melakukan pembinaan Mhm. terkait dengan keamanan Iya. pangan itu ke desanya, kemudian juga memastikan pangan jajanan anak sekolahnya itu, Termasuk itu? iya betul. Oh, jajan anak sekolah juga Jajanan juga. pangan anak sekolah kita ada programnya, Nah, kita melakukan intervensi di sekolah-sekolah yang tentunya tidak semua sekolah di satu iya. kabupaten ya, Iya. yang tentunya kita intervensi. Mhm. Kemudian juga ada program pasar aman berbasis komunitas. Nah, ini juga kita lakukan intervensi ke pasarnya. Kita Mhm. memastikan keamanan pangan yang Iya, iya. beredar di pasarnya. Kemudian untuk edukasinya kita juga ada KIE atau sosialisasi rutin Mhm. yang kita laksanakan, terutama juga salah satunya mungkin ini ya, Iya. kita juga menjadi channel untuk edukasi kita ke Iya, betul, masyarakat, betul. betul. Karena memang mungkin kita bisa bilang ya kita sudah lakukan edukasi, tapi memang apa namanya peningkatan pengetahuan dan juga perubahan sikap perilaku itu memang tidak singkat Mhm. Mhm. ininya. Kita lakukan itu tidak singkat. Mungkin kita sudah lakukan ini bertahun-tahun dan itu kok perubahannya hanya sedikit. Ya Iya. memang itulah Mhm. apa namanya sudah memang seperti itu. Tapi memang Badan POM tidak akan ini ya, maksudnya eh, tidak akan mengurangi kita untuk kita melakukan edukasi itu Iya. terus-menerus Iya. seperti itu karena memang itu pekerjaan yang panjang Iya, gitu. betul. Nah, kemudian juga pasti berbagai lintas sektor, terutama misalkan OPD Iya. dari Dinas Mhm. Kesehatan, Mhm. ya kemudian Dinas Pertanian, Iya. Dinas Banyak ya. Pemberdayaan Mhm. Perempuan, ya, Mhm. yang tentunya memang juga bersinggungan dengan Badan POM Mhm. seperti itu. Kita lakukan sinergitas dan juga kerjasama tentunya dengan mereka ketika kita melakukan edukasi tersebut. Mhm. Dalam waktu dekat juga kita melakukan edukasi terkait stunting yang Iya, rencananya juga dilakukannya di Malinau ya. betul. Dan ini juga kita menggait dari OPD terkait yang Oke. bersinggungan Baik. seperti itu. Jadi sekali lagi ini harus dilakukan dan wajib dilakukan Hmm, semata-mata demi kenyamanan masyarakat begitu dan juga kesehatannya betul. tentunya. Jadi nggak main-main semuanya ini dilakukan memang secara kontinu Hmm, berkelanjutan begitu. Dan kalau perlu memang ada pihak-pihak lain yang harus dilibatkan tentunya juga melihat bagaimana kebutuhan dan keadaan situasi dan kondisi masyarakat betul. pada saat itu begitu Mbak Nadia. Hmm, Baik, ini yang menarik nih, tambah panjang nih kayaknya kita 2 hari 2 malam nggak selesai nih. oke. Terkait tadi dengan apa namanya jajanan, Ya. jajanan anak sekolah gitu. Buat para orang tua tentunya juga ini terlepas dari program-program pemerintah ya yang saat ini sedang bergulir, MBG dan lain sebagainya Hmm, begitu. Kita tuh kan kadang-kadang khawatir dengan apa yang dikonsumsi anak-anak kita di sekolah gitu. Meskipun ini kantin misalnya katakanlah di dalam sekolah, kadang-kadang juga mereka kan menjual produk-produk yang mereka beli dari luar begitu. hmm, Nah ini juga tentunya harus diawasi dan saya sangat sepakat nih kalau ini bisa dilakukan secara berkelanjutan karena kita harus memastikan bahwa anak-anak kita mengkonsumsi panganan atau apapun itu hmm, yang kondisinya memang berkualitas dan bagus begitu. iya. Mulai kapan itu program dilakukan? Apakah memang Hmm. berkelanjutan? Berkelanjutan kalau tidak salah kalau dari Balai POM
Tarakan Iya, sendiri itu dari tahun 2020, iya, ya. Kemudian berlanjut setiap kabupaten kota, misalkan 2020 di iya, Tarakan, 2021 kemudian kami ke Bulungan, iya. 22 ke Nunukan, 2023 kami ke Malidau, kemudian 2024 ke KTT, Mhm. dan terakhir 2025 kembali ke Tarakan. Iya, Dan nanti begitu terus selanjutnya baik. sampai memang program ini berhasil gitu ya. Mhm. Jadi program ketiga yang saya sebutkan sebelumnya itu memang berjalan ada beberapa tahapan di 1 tahun penuh tersebut Oke. gitu. Mhm. Jadi tadi yang disebutkan misalkan pangan jajanan anak Iya, sekolah, iya, iya. dan ini dilakukan intervensi ke beberapa sekolah Mhm. di kabupaten tersebut, kemudian dengan tahapan dilakukannya sosialisasi Mhm. ke seluruh sekolah terkait dengan keamanan pangan Iya. ya. Nah, ini juga disampaikannya juga ke komite sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, kemudian dari orang tua siswa Mhm. bahkan, dan juga muridnya. Oke, oke. Nah, kemudian dilakukan bimbingan teknis ya, Mhm. BIMTEK ini lebih mendalam lagi ke Iya. sekolah yang terpilih. Jadi Mhm. tidak Tidak semua tidak sekolah semua begitu ya? sekolah, betul, Mhm. Jadi hanya dipilih beberapa sekolah yang memang kita lihat ini sepertinya kita jadikan apa Ya namanya, representatif lah ya untuk betul, dilakukan representatif. pembinaan Mhm. tersebut begitu ya? Beberapa sekolah, Mhm. kemudian setelah dilakukan BIMTEK juga nanti diberikan tools mereka melakukan apa namanya, sosialisasi Mhm. ke sekolahnya sendiri. Jadi Baik. kita kan sudah melakukan BIMTEK nih Mhm. ke kader sekolahnya. Iya, Nah, kader sekolahnya ini silakan menerapkan di dari sekolahnya sekolahnya. sendiri. Jadi kita memberdayakan orang untuk orang tersebut bisa menyampaikan di sekolah masing-masing. Jadi Baik, baik, baik. itu juga mungkin apa namanya, teknik kita supaya dengan SDM kita yang Iya, terbatas ya, dengan program-program ini kita bisa memperluas edukasi itu bersama kader-kader yang sudah kita iya, bina. betul, betul. Heeh, Ya ini juga bentuk sinergitas tentunya yang dilakukan ya, betul betul. berpentarakan begitu. Nah artinya secara eksplisit apa sih yang sebenarnya dilakukan untuk pemeriksaan jajanan anak sekolah Oh ini? iya, heeh. Seperti apa? Iya betul. Ketika nanti tahapan terakhir itu juga ada yang namanya pengecekan jajanan. Mhm. Jadi jajanan tersebut kita sampling ya, Iya. kita sampling dari berbagai macam sekolah. Mhm. Kemudian kita uji terkait mikrobiologinya dan Oke. juga kimianya. Mhm. Ya, mikrobiologinya ini mungkin dari E. coli-nya, Oke. coliformnya. Mhm. Kemudian kalau misalkan dari parameter kimianya itu 4 bahan berbahaya Mhm. seperti yang sering disalahgunakan. 4 Mhm. bahan berbahaya ini misalkan seperti boraks, Iya. formalin, Mhm. metanyl yellow, Iya. dan rhodamin B. Ini sering Oh, oke, oke. ditambahkan ke pangan, Mhm. terutama juga jajanan anak sekolah, Iya, iya. mungkin supaya lebih kenyal, Mhm. lebih Awet awet, gitu. Mhm. lebih berwarna cerah dan Mhm. Karena sebagainya. anak-anak kan pasti suka tuh yang warnanya lucu-lucu gitu, warna-warni, Mhm. bentuknya dan lain sebagainya gitu. Iya, Dan yang tanpa disadari karena sekali lagi mereka tidak teredukasi dengan baik gitu ya, akhirnya mereka jajan sesuatu yang sebenarnya berbahaya gitu. Dan di sinilah peran dari BPOM untuk bisa mengecek semua itu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa diikuti atau juga tapi sekali lagi karena keterbatasan SDM tidak semua sekolah juga bisa dilakukan pengecekan itu ya. oh iya, Agent Rio, Iya. mungkin saya perlu tambahkan, ketika program ini kita lakukan, kita intervensi Mhm. di desa, pasar, ataupun sekolah yang Iya. bisa jadi contoh, Mhm. kami selalu menggembor-gemborkan gitu, maksudnya juga mengedukasi bahwa sekolah silahkan mengimbas ke sekolah lain, Oh, pasar boleh boleh silahkan dilakukan begitu ya. mengimbas ke pasar lain, Mhm. desa silahkan mengimbas ke desa lain, Mhm. namanya replikasi. Jadi dengan begitu walaupun misalkan Balai POM di Tarakan tidak mengintervensi Iya. saat itu, eee, bisa ada tadi percontohan Iya, tadi. iya, iya, Nah iya. itu selalu kita misalkan melakukan kegiatan di desa tersebut ataupun wilayah tersebut, kita selalu informasikan tolong ini direplikasi ke Iya. desa lain. Itu Mhm. menjadi nilai plus ya, karena memang Mhm. 3 program ini juga sebenarnya dilombakan Iya. gitu. Itu menjadi nilai plus Oh gitu, seperti jadi itu. Iya. dilombakan gitu ya. Mhm. Wah ini Seluruh juga Indonesia betul gitu. betul seluruh Indonesia ada program-program ya pemerintah lah katakan begitu Betul. ya untuk bisa apa namanya melakukan hal tersebut gitu. Mhm.
Baik, luar biasa sebenarnya, termasuk juga kemarin saya sempat dengar, apa namanya, takjil waktu pada bulan Mhm. Ramadan gitu juga dicek sama BPOM gitu. Ini bukan, lebay ya, tapi sekali lagi semua ini dilakukan BPOM untuk kesehatan Anda gitu. Jadi jangan jangan kalau ada petugas yang datang, "Apaan sih?" gitu, "Ribet banget loh," gitu. Enggak, karena semuanya memang harus dicek dan harus dipastikan, kesehatannya, kualitasnya, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau nggak salah ada mobil khusus waktu itu yang diterjunkan ya Oh, untuk mobil melakukan pengecekan. pompi ya? Iya, iya, iya. Itu kan udah bikin orang-orang apaan deh gitu kan, sesuatu yang mungkin tidak biasa gitu. Tapi sekali lagi ini bukan buat pameran gitu ya, bukan buat pencitraan, tapi inilah fungsi BPOM di negara kita, perpanjangan tangan dari pemerintah untuk bisa sekali lagi memastikan apa yang Anda konsumsi sehat, berkualitas, dan terjamin kesehatannya. Iya nggak, Mbak? Ya kan? Iya, Itu harus begitu, memang iya. masyarakat harus kita. Ternyata mulia sekali ya Iya, kalau nah dilihat-lihat ya. itu makanya bukan lebay gitu. Bukan Sekali lebay ya? lagi ini adalah tugas dan amanah yang disandang oleh teman-teman di BPOM sana untuk bisa ya itu tadi gitu supaya Anda juga nggak sakit-sakitan gitu ya. Terus kemudian kesehatannya juga jauh lebih baik gitu ya kan. Mulia loh tugasnya, ya Iya. nggak Mbak? Amin. Amin gitu. Tapi tetap aja ya ada haters-haters yang ya kayak gitu-gitulah. Tapi kan kita tidak bisa apa namanya Menyenangkan semua orang. menyenangkan semua pihak gitu. Jadi memang mudah-mudahan buat Anda yang melakukan itu bisa teredukasi dengan baik dan siapa tahu hari ini di mana kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Nur ini juga bisa jadi referensi Anda untuk mengetahui bahwa semuanya dilakukan memang untuk Anda gitu. Sekali lagi ya. Hmm. Baik, masih mau banyak sekali pertanyaan, boleh kita sampai 2 hari? Oh. 3 hari Baik, lah. Mbak Nur, kita sudah sampai di akhir segmen. Saya ingin Mbak Nur menyampaikan kepada seluruh masyarakat, skopnya secara umum di Kaltara, tapi secara khusus juga di Tarakan, terkait bagaimana seorang konsumen harus bersikap untuk bisa dalam mereka mengkonsumsi berbagai produk, baik itu makanan ataupun kosmetik. Silakan disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa apa ya membuat dimensi berpikir masyarakat menjadi jauh lebih luas dan terinspirasi dengan apa yang sedang kita perbincangkan hari ini. Dan tentunya ini akan saya rekam. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan Mbak Nur ini kita akan bisa gemakan, gaungkan terus kepada masyarakat supaya masyarakat terjamin kesehatan. Silakan. Iya, baik Agent Rio dan teman-teman dimanapun berada, terutama di Kalimantan Timur ya. Sebagai konsumen, karena semua kita konsumen ya, juga saya ya terutama juga konsumen, jadilah konsumen cerdas dengan memilih mengkonsumsi menggunakan produk obat, kemudian obat tradisional atau obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan juga pangan olahan terkemas itu yang sudah memiliki ataupun berizin edar Badan POM. Dan teman-teman bisa dengan mudah gitu ya melakukan pengecekan sendiri dengan ceklik ya, tadi teman-teman saya juga sudah sebutkan, cek kemasan, izin edar, label, dan kadaluarsa. Nah, teman-teman juga bisa melakukan pengecekan izin edar itu ataupun lainnya itu melalui aplikasi BPOM Mobile. Nah, ini bisa teman-teman download aplikasinya melalui Play Store ataupun App Store, dan teman-teman bisa memastikan produk tersebut aman dan juga berkualitas dalam genggaman teman-teman sendiri. Jadi mungkin dari pemerintah, Badan POM juga akan terus melakukan pengawasan tentunya ya, baik itu di berbagai sarana secara pre-market, post-market, dan melakukan pembinaan secara terus-menerus. Dan juga kami sangat berharap kepada masyarakat bahwa dari sisi masyarakat juga tentunya harus semakin cerdas dan semakin teredukasi seperti itu. Baik, amin. Mudah-mudahan pokoknya yang jelas semuanya bisa semakin cerdas dan bijak gitu Mbak Nur ya. Mbak Nur, ada satu pertanyaan terakhir nih. Kan BPOM juga tentunya melakukan penyitaan terhadap produk-produk baik itu makanan, kemudian kosmetik gitu ya, yang artinya ilegal, tidak ada izinnya gitu dan lain sebagainya. Itu memang harus disita begitu. Mungkin itu bagian salah satu tahapan dari ini ya, sebagai barang bukti ya. Iya, iya. Penyitaan itu kan untuk mengamankan barang bukti. Mhm.
Tapi ketika misalkan di sarana, Mhm. misalkan dilakukan temuan, Iya, ada temuan. ada temuan, ini belum masuk penindakan ya, Mhm. itu kami tidak pernah lakukan sita ya. Kalau Oke, oke. dari pada saat pemeriksaan itu Jadi hanya kami sampel saja ya, eh, tidak secara keseluruhan kah? iya, sampel itu juga mungkin kita gunakan untuk pajangan, untuk mengedukasi. Tapi Oke, aina. ketentuannya tidak kami sita, tapi pemusnahan di tempat, Mhm. dan itu pun juga dilakukan oleh pegawai ataupun pelaku usahanya yang Oke, memusnahkan. oke, 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 baik, Mereka baik. memusnahkan, kita mendokumentasikan Mhm, saja. mhm, Jadi tidak kita lakukan, bukan kita yang mhm, memusnahkan, apalagi kita menyita. Nah, mhm. menyita ini ketika memang masuk sudah ranah hukum ya, Iya, dan betul. akan dilakukan penyitaan tersebut dengan pihak kepolisian. Tentunya pihak kepolisian gitu yang melakukan hal itu ya. Termasuk juga pemusnahan, mungkin ada kejaksaan nanti yang melakukan pemusnahan, dan tentunya BPOM juga nanti akan hadir di situ ya sebagai saksi bahwa semua produk yang disita itu akan dimusnahkan gitu ya kan. Takutnya nanti ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya kan, ternyata dapat nih produk itu dijual lagi gitu kan, nanti semakin ini Iya. jadi lingkaran setan lagi Ya, gitu ya berarti kan. oknum itu ya, tapi Oknum. tidak seperti itu ininya, Baik, baik, alurnya seperti baik. itu. Nah, tapi sudah dijelaskan Mbak Nur bahwa BPOM tidak memiliki ranah itu gitu ya. Betul. Kalau misalnya memang mungkin ada yang pernah lihat gitu di kantor BPOM ada produk-produk tersebut, ini hanya sekedar untuk dijadikan bahan edukasi juga nanti gitu ya, bahwa yang ini yang berbahaya, yang ini gitu ya kan. Takutnya nanti ya ada hal yang itu tadi dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik, Mbak Nur, terima kasih banyak ya sudah bisa Sama-sama, hadir hari Agent Rio. ini. Ya. Luar biasa first time-nya Anda hari ini. Kita dapat banyak sekali edukasi gitu ya, dan rasanya Pak Har gitu ya, Kepala BPOM tidak salah mengutus Anda hari ini karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab tadi, kemudian juga informasi-informasi penting terkait dengan berbagai produk makanan dan kosmetik ya tadi terkait itu. Dan sekali lagi mudah-mudahan BPOM bisa apa ya, berjalan lancar lah tugas-tugasnya di Amin. lapangan. Dan rasanya memang kalau kita bilang ini kehadiran BPOM untuk bisa menghentikan mungkin agak luar biasa gitu ya, tapi ada saja selalu modus dan cara dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab begitu. Tapi tentunya BPOM juga butuh peran aktif masyarakat di sini gitu, karena nggak bisa sendiri. Tentu saja ada banyak keterbatasan dari BPOM Tarakan untuk bisa melakukan itu. Dan tentunya masyarakat sekali lagi kita harapkan untuk bisa lebih cerdas dan lebih bijak untuk memilih produk-produk yang dikonsumsi begitu. Sekali lagi terima kasih. Salam buat Sama-sama, teman-teman Agent di Rio. BPOM. Ya. Salam juga buat Pak Kepala gitu ya. Iya, Eh, saya menyampaikan ya, permohonan maaf yang sebesar-besarnya nggak karena apa-apa. ada penugasan lain. Tidak mengurangi apa yang harus kita ketahui hari ini. Lewat Mbak Nur Semoga. aja semuanya sudah terjawab Amin, dengan sempurna. semoga. Terima kasih sekali lagi. Tetap Sama-sama, sehat. Agent Rio. Amin. Kita harus menutup perjumpaan kita hari ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya di lain kesempatan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah bergabung bersama Podcast Obsesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.